wabarakatuh. Kami dari kelompok yang evaluasi kesesuaian lahan tentang komoditas jambu mente di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Di sini kita beranggotakan sekitar empat orang, yang dimana dengan saya sendiri Muhammad Ilham Pratama. Terus yang kedua ada Lianti Rahma Sakinah. Terus yang ketiga ada Rohana. Yang keempat ada Winda Anjani Putri. Langsung saja mungkin dari pemateri pertama, misalnya dimulai dari Rohana. Baik, di sini saya akan menyampaikan pendahuluan yaitu Kecamatan Pemenang ini terletak di Kabupaten Lombok Utara yang memiliki potensi pengembangan tanaman jambu mente yang cukup besar, didukung oleh kondisi geografis dan iklim yang relatif sesuai untuk pertumbuhan tanaman ini. Namun produktivitas jambu mente di wilayah ini masih belum optimal, yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai kesesuaian lahan untuk budidaya jambu mente. Kemudian evaluasi kesesuaian lahan menjadi penting dilakukan guna untuk mengoptimalkan produktivitas dan keberlanjutan usaha tani jambu mente di wilayah ini. Selanjutnya yaitu tujuan praktikum, yang dimana tujuan praktikum ini yaitu untuk mengidentifikasi kriteria kesesuaian lahan berdasarkan faktor fisik, kimia, dan lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman jambu mente di wilayah ini. Selanjutnya yaitu metode praktikum. Praktikum ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan melakukan observasi di lapangan dan kuantitatif dengan analisis laboratorium dan literatur lain. Kemudian praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 25 November 2024 yang berlokasi di Kecamatan Pemenang dan di Laboratorium Kimia dan Fisika Tanah. Selanjutnya yaitu pengamatan dilakukan pada 3 titik posisi desa. Yang pertama yaitu di Desa Malaka, Desa Pemenang Barat, dan Desa Pemenang Timur. Kemudian tahap pertama adalah studi pustaka, yang dimana pengumpulan data-data sekunder berupa peta-peta dasar. Kemudian dilakukan penentuan pengambilan dan jumlah titik sampel tanah. Tahap kedua yaitu prasurvei, yang dilakukan untuk mencari dan melihat daerah yang cocok untuk mewakili daerah tersebut untuk melakukan penelitian. Kemudian dengan 3 desa dilakukan 3 kali ulangan sehingga mendapatkan 6 titik pengamatan. Sehingga hasil dari kegiatan prasurvei ini berupa arahan mengenai lokasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dapat kita lihat pada peta administrasi wilayah Kecamatan Pemenang, yang dimana Kecamatan Pemenang ini merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara dengan luas wilayah sekitar 81,09 km kuadrat persegi, yang terdiri dari 4 desa, diantaranya yaitu Desa Malaka, Desa Pemenang Barat, Desa Pemenang Timur, dan Desa Gili Indah, yang mempunyai potensi yang berbeda-beda di wilayah Pemenang, dan wilayah Pemenang ini bisa dikatakan sebagai daerah yang strategis. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada kondisi tanah. Dapat kita lihat pada peta ordo tanah, ada 2 ordo tanah yang ada di Kecamatan Pemenang, yaitu ordo tanah entisol dan inseptisol, yang dimana inseptisol lebih dominan. Inseptisol adalah jenis tanah muda yang terbentuk dari pelapukan bahan induk yang prosesnya relatif cepat. Tanah ini memiliki kedalaman solum yang tipis dan berat isi yang lebih besar, sehingga dapat membatasi pertumbuhan akar tanaman. Untuk tanaman jambu mente, tanah insektisol sangat sesuai karena kondisi fisik dan kimianya mendukung pertumbuhan tanaman ini, terutama pada daerah dengan pH yang sesuai dan kelembapan yang cukup. Selanjutnya penggunaan lahan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan peta penggunaan lahan dapat kita lihat Kecamatan Pemenang didominasi oleh perkebunan atau kebun, di mana penggunaan lahan yang didominasi oleh perkebunan sangat penting dalam konteks ekonomi dan pertanian, terutama di daerah tropis. Selanjutnya kemiringan lereng. Berdasarkan peta kemiringan lereng dapat kita lihat
Total luas area yang dianalisis yaitu 7.156 hektar. Dengan luas terbesar yaitu kemiringan curam dengan luas 2.451,74 hektar. Area agak curam dengan luas 1.608,47 hektar. Dan lereng landai seluas 1.038,81 hektar. Area datar yaitu 1.746,46 hektar dan sangat curam yaitu 310,52 hektar. Sebagian besar wilayah di Kecamatan Pemenang memiliki lereng curam hingga agak curam yang berpotensi meningkatkan erosi. Berdasarkan pada peta organan kecamatan Pemenang ini di bawah ini menunjukkan bahwa tipe iklim di kecamatan Pemenang dominasi oleh tipe iklim C4, memiliki 5-6 bulan curah hujan yang cukup tinggi dan memiliki lebih dari 6 bulan curah hujan yang minim. Fisik tanah yaitu yang pertama praksi tanah, komposisi praksi tanah pasir berkisar dari 33 sampai dengan 60%, debu 17 sampai dengan 33% dan liat 17 sampai dengan 21%. Kelas tekstur diklasifikasikan sebagai sandi loam atau lempung berpasir dan loam atau lempung. Tekstur ini memberikan keseimbangan antara kemampuan menahan air dan aerasi dan mendukung pertumbuhan tanaman. Yang ketiga yaitu implikasi tekstur tanah. Tanah dengan tekstur sandi loam ini cocok untuk tanaman seperti jambu mete karena memberikan aerasi yang cukup dan mencegah genangan air. Yang ketiga sifat kimia tanah. Tabel ini memuat analisis kimia tanah di Kecamatan Pemenang yang dibagi dalam 2 lokasi yaitu non sentral dan sentral. Pada pH tanah rata-rata pH berkisar antara 6,39 sampai dengan 6,57, menunjukkan kondisi tanah yang netral sedikit asam, dan kapasitas tukar kation atau KTK memiliki nilai berkisar dari 11,61 sampai dengan 18,40. KTK ini memiliki rendah hingga sedang mengidentifikasi tanah kurang mampu mempunyai unsur hara. Kandungan C organik yaitu persentase C organik tanah sangat rendah hingga memiliki 0,75 sampai dengan 1,08%. Oke, jadi untuk tipe kesuaian lahan dari tanaman jambu mete yang dimana karakteristik pertama yaitu temperatur tahunan di sini menunjukkan nilai dari 22 sampai 32 derajat Celcius, yang dimana dengan kesuaian lahannya aktual tergolong S2 atau agak sesuai. Meskipun ini menunjukkan nilai S2, namun pada umumnya temperatur tahunan yang cocok untuk tanaman jambu mete itu berkisaran sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Namun ini sudah termasuk baik untuk tanaman jambu mete itu sendiri. Lanjut untuk curah hujan tahunan yang dimana di sini menunjukkan di angka 2.500 sampai 3.000 mm dan menunjukkan S2 atau agak sesuai. Lanjut untuk klasifikasi iklim di sini menunjukkan nilai C4. Di sini juga dari iklim tahunan yang ditanam di daerah Pemenang yang seperti sudah dijelaskan tadi, untuk bulan basahnya sekitar 5 bulan dan untuk bulan keringnya itu sekitar 6 bulan. Lanjut untuk drainase. Untuk drainase yang ada di karakteristik tanaman jambu mete di sini menunjukkan nilai lambat yang dimana tergolong S3 yaitu marginal sesuai, yang dimana di sini
pada umumnya pada tanaman jambu mete dengan nilai yang sekian, nilai lambat ini sangat berpengaruh karena untuk tanaman jambu mete sendiri itu memerlukan drainase yang baik untuk pengaliran air nanti di dalam tanahnya. Lanjut untuk tekstur, di sini teksturnya menunjukkan angka sandy loam yang dimana nilai aktualnya yaitu S3. Lanjut untuk pH-nya di sini untuk pH pada tanaman jambu mete yang sudah kita analisis menunjukkan angka nilai 6,51 yang dimana ini sangat-sangat sesuai untuk tanaman jambu mete itu sendiri karena untuk yang kita baca pada jurnal untuk yang sesuainya tanaman jambu mete yang pH-nya itu kisaran dari angka 5,5 sampai 7. Yang di sini yang kita dapat 6,51 yang yaitu dengan pH yang netral. Lanjut untuk KTK dan C organik, KTK-nya itu 11,78 dan C organiknya nilainya 0,86 yang dimana keduanya ini tergolong sangat sesuai dikarenakan dari KTK dan C organik ini sangat berkontribusi nantinya pada pertumbuhan tanaman jambu mete itu sendiri. Lanjut untuk kemiringan lereng, untuk kemiringan lereng di sini kurang lebih menunjukkan angka 15 sampai 25% yang dimana ini cukup tinggi untuk kemiringan lereng yang ada di daerah pemenang untuk tanaman jambu mete karena untuk kemiringan lereng itu sendiri nanti akan berpengaruh yang dimana ketika ada terjadi curah hujan yang sering nantinya bakalan membuat tanah itu menjadi longsor yang dimana kesuburan tanah dari lahan yang ada di kebun tanaman jambu mete itu bakalan tergerus atau berkurang. Lanjut di sini untuk tabel 4 yang dimana di sini kita ada usaha perbaikan yang dimana pada Kecamatan Pemenang itu yang pertama usaha perbaikannya itu perbaikan drainase yang dimana kita dapat membuat saluran drainase yang baik agar air tidak tergenang dan dapat mengurangi dampak drainase yang lambat sesuai nilai yang tadi. Lanjut untuk yang kedua yaitu pengelolaan tekstur tanah yang dimana untuk pengelolaan tekstur tanah di sini kita perlu menambahkan bahan organik atau kompos untuk meningkatkan struktur tanah sandy loam agar lebih mampu menahan kelembapan dan mendukung pertumbuhan akar. Lanjut yang ketiga untuk pengelolaan kemiringan lereng di sini untuk kemiringan lereng yang ada di daerah Pemenang tepatnya di lahan kebun jambu mete itu perlu kita menerapkan teknik konservasi yang dimana seperti terasering untuk dapat mencegah terjadinya erosi atau menjaga kesuburan tanah agar tidak tergerus nantinya. Untuk yang keempat yaitu pemeliharaan pH tanah. Nah, untuk pemeliharaan pH tanah di sini untuk di tanaman jambu mete yang sudah kita amati tidak perlu kita adakan usaha perbaikan dikarenakan datanya sudah sesuai. Namun untuk mungkin nanti dari daerah tempat teman-teman mengambil sampel atau yang masih penelitian terkait jambu mete bisa untuk melakukan pengapuran jika terdapat pH tanah lebih rendah dari 6,5 guna untuk menjaga kesuburan tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman itu sendiri nantinya. Lanjut untuk yang kelima kita bisa buat bedengan yang dimana bedengan ini dapat untuk membantu meningkatkan drainase dan aerasi tanah itu sendiri. Yang terakhir di sini kesimpulan dari praktikum yang sudah kita laksanakan dan analisis yang sudah kita laksanakan di mana pengembangan jambu mete di Kecamatan Pemenang termasuk dalam kategori kesuburan lahan S2 atau cukup sesuai dengan drainase, tekstur tanah dan kemiringan lereng yang sebagai faktor pembatas. Faktor pembatas di Kecamatan Pemenang ini sendiri seperti drainase, tekstur dan kemiringan lereng dapat dilakukan usaha perbaikan dengan memperbaiki nantinya nilai-nilai dan bakalan menjadi faktor penghambat kesesuaian lahan mungkin terjadi typo di sini. Lanjut untuk usaha perbaikannya seperti membuat saluran drainase, menambahkan bahan organik, menerapkan teknik konservasi tanah seperti terasering dan melakukan pengapuran sehingga dapat meningkatkan nilai dari kesesuaian lahan dari S2 yang cukup sesuai menjadi S1 yang sangat sesuai nantinya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Dari teman-teman mungkin ada sedikit pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman. Silakan diutarakan saja. Ada yang nanya nih? Atau apa? Atau mungkin dari Bang Ale? Gimana teman-teman?
Nisa tegang. Saya dah. Silakan. Tadi kan di parameter kesesuaian lahannya itu ada di sana drainase. Sedangkan yang kita analisis itu yang setahu saya itu kan cuma tekstur, C, pH sama KTK. Nah, dari mana teman-teman ini menyimpulkan bahwa drainase di lahan tempat penelitian teman-teman ini tergolong lambat? Oke. Ya. Oke, untuk kenapa dia ada drainase di sini? Untuk teman-teman saya kemarin sudah mencari beberapa jurnal yang dimana di sini sudah ditunjukkan dari sumber yang kita buat, yaitu berdasarkan buku panduan penunjuk teknis evaluasi lahan untuk komoditas pertanian. Jadi untuk drainase yang di Kecamatan Pemenang itu teman-teman saya mengambil dari sana sehingga bisa mengategorikan kalau drainase yang ada di daerah Pemenang khususnya lahan jambu mete tergolong lambat. Berarti dari data sekunder berupa Ya. studi literatur lain gitu. Terima kasih. Oke. Mungkin ada lagi dari teman-teman? Ayo naik dah. Gak usah tegang. Sebelum saya menyanggah, Saya deh masih sedikit bingung di apa namanya itu di drainasenya yang nilai itu lambat termasuk kesesuaian S3. Jadi itu berdasarkan buku petunjuk evaluasi ya itu. Evaluasi buat tanaman jambu mete. Nah, saya kira yang lambat ini dari teman-teman sendiri yang melihat bagaimana sih drainase dari lokasi di apa namanya bilangnya? Pemenang, iya di Pemenang. Bukan dari, mungkin bisa dikuatin lagi dari teman-teman yang sudah terjun langsung ke lapangan bagaimana sih drainase di sana, atau mungkin bisa dari hasil wawancara beberapa petani mungkin. Oke, thank you Nop. Bentar. Ada? Enggak ada deh. Bisa mengkirim